Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa melangsungkan pembelajaran secara daring ini dengan keadaan sehat walafiat. Untuk selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Untuk selanjutnya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Pengambilan Data, Instrumen, dan Teknik Analisisnya, yang mana kami beranggotakan Isanti Widyastuti, Muhammad Nur Wahid, Rahmat Effendi, dan Fatinatul Halimah. Yang pertama, mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data kuantitatif. Yang pertama, instrumen pengumpulan data kuantitatif. Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya untuk mengumpulkan agar kegiatan tersebut sistematis dan dipermudah olehnya. Nah, untuk penelitian kuantitatif sendiri, pada umumnya instrumen yang digunakan berasal dari pengembangan atas penjabaran variabel penelitian dari teori-teori yang akan diuji pada penelitian yang sedang dikerjakan. Yang kedua, teknik pengumpulan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data apabila dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, serta observasi atau pengamatan. Yang pertama, penjelasan mengenai interview. Apabila peneliti ingin mengadakan penelitian dengan menemukan permasalahan yang harus diteliti, peneliti mengadakan wawancara langsung ke bagian-bagian yang terkait dalam penelitian untuk penulisan penelitian tersebut. Kemudian yang kedua adalah kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan serta tertulis kepada seseorang atau responden untuk dijawab. Yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi digunakan apabila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak begitu besar. Dilanjut mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, instrumen pengumpulan data kualitatif. Menurut Gulo, instrumen penelitian merupakan pedoman tertulis tentang wawancara atau pengamatan atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan informasi. Informasi disebut juga sebagai pedoman pengamatan atau pedoman wawancara atau kuesioner atau pedoman dokumenter yang mana sesuai dengan metode yang digunakan. Instrumen adalah alat atau fasilitas yang digunakan seseorang peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga mempermudah pengolahan. Peneliti harus mendapatkan data yang valid sehingga tidak sembarang narasumber yang diwawancarai. Nah, oleh karena itu, kondisi informan pun harus jelas sesuai dengan kebutuhan data agar dapat diakui kebenaran datanya. Menurut Board dan Gall, langkah-langkah yang dapat diikuti dalam pengembangan instrumen penelitian antara lain dengan konsep sebagai berikut. Yang pertama, research and information collecting dilakukan melalui studi awal dengan pengumpulan informasi pada kondisi konstekstual, di mana penelitian akan dilakukan, review literatur, observasi lapangan, penelitian kelas atau laboratorium. Yang kedua adalah planning, yakni menentukan tujuan, mengidentifikasi keterampilan, menentukan performance yang akan dinilai. Selanjutnya adalah develop preliminary from the product, yaitu mengembangkan instrumen awal, menyiapkan kisi-kisi instrumen, metode pengumpulan data, dan assessment. Kemudian adalah preliminary testing, yaitu
validasi instrumen produk awal yang dihasilkan pada tahap. Selanjutnya adalah main product revisions, yaitu melakukan revisi produk berdasarkan masukan dari tes awal, melakukan interview, observasi dan angket terhadap subjek penelitian. Selanjutnya adalah main field testing, yaitu melakukan uji coba lapangan terhadap 50 responden atau lebih sebagai responden pengguna produk mengumpulkan data kuantitatif. Selanjutnya operational product revision, yaitu merevisi produk berdasarkan masukan pada uji coba lapangan. Selanjutnya operational field testing, yaitu adalah melakukan uji coba lapangan melibatkan 100 responden pengguna produk serta mengumpulkan data kuantitatif. Selanjutnya adalah final product revisions, yaitu merevisi instrumen berdasarkan masukan dari uji coba lapangan operasional hingga menghasilkan produk akhir. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah dissemination and implementation, yaitu membuat laporan produk akhir dan dipresentasikan melalui seminar hasil penelitian. Yang kedua mengenai teknik pengumpulan data kualitatif. Yang pertama dapat dilakukan dengan observasi, yakni penggunaan metode observasi secara tepat yang sesuai dengan persyaratan yang digunakan dalam teknik-tekniknya, baik digunakan secara tersendiri maupun digunakan secara bersama-sama dengan metode lainnya dalam suatu kegiatan di lapangan. Juga akan sangat mempengaruhi dan sangat bermanfaat untuk memperoleh data yang tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk selanjutnya adalah wawancara atau interview, yakni merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebagai sebuah interaksi yang mana akan melibatkan antara pewawancara atau orang yang bertanya dengan yang diwawancarai atau orang yang memberi jawaban atas pertanyaan dengan maksud mendapatkan informasi yang sah dan dapat dipercaya. Selanjutnya adalah studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dan dokumentasi biasanya digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk sebagai catatan, sehingga diperoleh data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan tidak menutup kemungkinan penulis juga mencari data-data dokumen melalui internet yang tetap memperhatikan kebenaran informasinya. Kemudian adalah tahap analisis dan data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif merupakan tahap yang penting, yang mana data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data seperti observasi, interview, angket, maupun teknik yang lain, kemudian diolah dan disajikan agar dapat membantu peneliti menjawab permasalahan yang ditelitinya. Jenis analisis statistik yang digunakan perlu diperhatikan, yakni apakah menggunakan metode statistik deskriptif atau statistik inferensial. Bila menggunakan statistik inferensial, maka bisa disebutkan statistik parametrik atau statistik non-parametrik yang digunakan dan juga dikemukakan alasan penggunaan metode statistik tersebut. Apabila teknik analisis data yang digunakan itu sudah dikenal luas oleh kalangan pembaca, maka pembahasannya tidak perlu panjang lebar. Demikian juga sebaliknya, jika teknik analisis data yang digunakan kurang populer, maka uraian tentang analisis ini perlu diperlakukan secara lebih rinci, yakni apabila analisis di dalamnya digunakan komputer perlu disebutkan nama programnya, misalnya dengan SPSS for Windows. Penelitian kuantitatif menghasilkan output berupa angka statistik, baik dalam data deskriptif ataupun inferensial. Maka dengan menggunakan aplikasi SPSS, data SPSS digunakan untuk menghasilkan keluaran berupa nilai standar deviasi, varians, simpangan baku, uji T satu sampel, uji T sampel berpasangan, dan lain-lain. Yang pertama mengenai nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi merupakan suatu nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan bagaimana sebaran data dan sampel, dan juga seberapa dekat titik antara individu ke mean atau rata-rata nilai sampel. Yang selanjutnya adalah mengenai uji T1 sampel. Uji T1 sampel merupakan producer
Uji T untuk sampel tunggal, bila mana rata-rata satu variabel tunggal dibandingkan dengan satu nilai konstanta tertentu. Uji T satu sampel digunakan pada saat di mana analisis yang digunakan terhadap satu sampel. Yang terakhir mengenai teknik analisis data kualitatif. Yang A, teknik data kualitatif beserta teknik pengumpulan data. Data kualitatif yang berbentuk deskriptif biasanya berupa kata atau tulisan mengenai perilaku manusia yang dapat diamati. Adapun jenis data kualitatif yang dapat dipilah antara lain, yang pertama adalah hasil pengamatan yang berisi mengenai penjelasan secara rinci mengenai kejadian, situasi, dan perilaku manusia yang diamati di lapangan. Yang kedua adalah hasil wawancara, yakni berisi kutipan pernyataan mengenai pengalaman seseorang, tingkah laku, kepercayaan, serta pemikiran mereka pada saat wawancara berlangsung. Selanjutnya mengenai bahan tertulis, yakni keseluruhan dokumen atau petikan, rekaman, kasus, sejarah, dan surat menyurat. Adapun beberapa teknik yang perlu dipertimbangkan pada saat pengumpulan data antara lain adalah syarat informasi yang berkecukupan, yakni syarat tersebut berisi mengenai apakah ada peluang peneliti untuk mendapat informasi atau data tersebut dengan tepat. Selanjutnya, syarat efisien, yakni data yang diperoleh mencakup keseluruhan, baik dari hal terkecil seperti waktu, saluran informasi, dan biaya. Yang ketiga, syarat pertimbangan etika, yakni tidak mengganggu kenyamanan peneliti, tidak beresiko untuk peneliti, dan tidak menyalahi HAM. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti, yakni peneliti kualitatif harus berada di dekat orang-orang atau kondisi lingkungan sekitar yang sedang diteliti, sehingga mendapatkan pemahaman data yang lebih mendalam dan terperinci. Peneliti kualitatif berusaha mendapatkan hal yang terpenting secara nyata atau fakta yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh subjek dalam penelitian. Kemudian B, analisis ketika pengumpulan data. Ketika melakukan pengumpulan data di lapangan, tentunya tidak lepas dari teknik pengumpulan data. Kedua hal tersebut saling berkaitan dengan sumber dan macam-macam data. Sumber data pada penelitian kualitatif setidaknya meliputi perkataan atau kata-kata dan tindakan. Lebih dari itu hanyalah data tambahan seperti sumber data tertulis atau dokumen, statistik, dan gambar atau foto. Tindakan dan ucapan narasumber merupakan sumber data utama. Kemudian informasi tersebut disimpan melalui audio tapes atau perekam audio, pengambilan film atau gambar. Kemudian untuk data tambahan yang berasal dari data tertulis, sumbernya dapat dibagikan melalui majalah ilmiah, buku, dokumen resmi, dan dokumen pribadi. Oleh sebab itu, selama pengumpulan data di lapangan perlu adanya catatan fakta. Catatan tersebut merupakan instrumen utama yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Catatan lapangan dapat berupa catatan atau kutipan langsung mengenai fakta di dalamnya, dapat berupa hasil dari wawancara dan pengamatan. Selain catatan fakta juga terdapat catatan teori yang berisi mengenai hasil analisis peneliti pada saat di lapangan yang digunakan untuk merumuskan hubungan antara topik dan menyimpulkan struktur masyarakat yang diteliti secara induksi atau sesuai kejadian di lapangan. Kemudian yang terakhir yakni catatan metodologis, yakni catatan peneliti ketika menerapkan metode kualitatif di lapangan. Baik, mungkin untuk materi kali ini sampai sekian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.